Inilah yang dinamakan kawin silang. Nah, kawin silang tujuannya itu kita merekayasa perkawinan, tujuannya adalah apa? Sak sreke dewe. Ketika kita ingin ayam kampung biasa pertumbuhan dagingnya lambat mas, ya itu kenapa saya sarankan coba kawin silang dengan Bangkok. Itu tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan. Ketika dalam satu kandang ini hanya ada satu betina dan satu jantan, mau itu jenis apapun ya, kita bicara kawin sedara, inbreeding udah clear tadi. Mau itu jenis apapun ya, mau itu RIR dikawin silang sama lingnan, tapi yang terjadi di situ hanya RIR betina dan jantan lingnan 1:1. Nanti dia dapat telur menetas. Nah, tetasan atau DOC tadi itu Anda besarkan sampai masuk masa produksi, sampai jantannya kuat kawin, Anda kawinkan hasil dari mereka berdua tadi. Itu Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dulur, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Peternak Muda. Oke, pada kesempatan hari ini di kandang breeding ya. Nah, inilah gunanya saya pagar itu kayak gini, supaya satu untuk terkhusus untuk kandang breeding, dan satu untuk meliarkan seperti ini. Jadi buka pintu, kita liarkan di luar supaya dia bermain. Nah, ini ada beberapa jenis. Ini RIR, itu anaknya sapi perah. Yang putih-putih ini ada genetik broilernya. Itu permut ya. Saya masih mencoba-coba. Nah, ini jantannya Mas Rizky, jantan lingnan ya. Itu permut di sana itu. Tuh lagi memeti kalau bahasa orang Jawa ya. Mau belajar bertelur. Itu RIR betina yang di sana saya kawinkan silang dengan jantan permut. Saya mau merasuki RIR itu betina lingnan di dalam sana. Di kandang nomor 4 saya rasuki mereka dengan jantan permut supaya nanti mencoba ya, kalau kan karena mumpung ada pinjaman genetik lingnan ya, atau mirip dengan merawang yang notabene pertumbuhan dagingnya bagus. Nah, nanti kita coba kawinkan silang dengan jantan saya supaya kerabang telurnya warnanya mirip kampung dan telurnya nggak gede-gede amat, ayam ras gini-gini. Jadi kalau segini-gini kadang bakul telur ayam opo mas tuh ayam kampung ini nggak terima. Jadi telurnya memang telur lingnan itu gede-gede ya, di angka 50-an 5 gram ke atas. Nah, kalau telur kita insya Allah di standar 38 sampai ya kadang sampai up tuh mulai ngawin kan. Iya. Nah, itu kita mau merasuki itu. Inilah yang dinamakan kawin silang. Nah, kawin silang tujuannya itu kita merekayasa perkawinan, tujuannya adalah apa? Sak sreke dewe. Ketika kita ingin ayam kampung biasa pertumbuhan dagingnya lambat mas, ya itu kenapa saya sarankan coba kawin silang dengan Bangkok. Itu tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan. Kalau dulur-dulur ingin meningkatkan produksi, ya dikawin silang dengan ayam yang produksi telurnya bagus, jantannya. Saya rekomendasi kalau mau memasukkan genetik itu lewat jantan. Kalau saya, itu cara saya sih. Nah, ada hal yang menarik ketika saya buka grup grup Facebook, ada yang menanyakan inbreeding atau ada yang menakan kawin sedara. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Nah, tapi saya mau membagi ya. Ini ala saya supaya kita enak mengingatnya, supaya kita enak mencireninya. Ya, aku karun dodok lur ya. Ini pulang kerja lumayan capek. Inbreeding itu untuk menjaga kemurnian ayam. Maksudnya adalah kawin satu strain. KUB dikawinkan dengan KUB, itu namanya inbreeding untuk menjaga kemurnian ayam KUB. Lingnan kawin dengan lingnan itu untuk menjaga kemurnian lingnannya. Untuk menjaga kemurnian lingnannya.
Nah, ayam apapun dikawinkan satu jenis atau satu strain itu inbreeding namanya, untuk menjaga kemurniannya. Nah, saya akan membelah yang namanya kawin sedara. Kita akan berkaca dulu gimana sih kok bisa disebut kawin sedara. Duh, rame wes. Gimana sih kok bisa disebut kawin sedara? Woi, meneng woi, arep gawe video iki. Waduh. Oke, sorry terpotong. Nah, gimana sejarahnya kok bisa disebut kawin sedara? Ayo wes melbu, enggak geger we. Melbu. Nah, sejarahnya adalah gini. Ketika dalam satu kandang ini hanya ada satu betina dan satu jantan, mau itu jenis apapun ya, kita bicara kawin sedara, inbreeding udah clear tadi. Mau itu jenis apapun ya, mau itu RIR dikawin silang sama lingnan, tapi yang terjadi di situ hanya RIR betina dan jantan lingnan 1:1. Nanti dia dapat telur menetas. Nah, tetasan atau DOC tadi itu Anda besarkan sampai masuk masa produksi, sampai jantannya kuat kawin, Anda kawinkan hasil dari mereka berdua tadi. Itu yang dinamakan kawin sedara. Ini cara berpikir saya seperti itu. Apakah berlaku dengan satu jenis, Mas? Ya sama aja. Intinya kawin sedara itu bisa dikatakan kawin sedara apabila induk dari ayam Anda itu cuma 1:1 dalam satu koloni. Jelek, itu sementah. Itu positif kawin sedara. Karena dia walaupun beda jenis, walaupun satu jenis, darahnya cuma dari mak dan bapaknya. Jadi iki bojone mek gor sitok, istilah kasarnya ngomong. Ya itulah kawin sedara, sama kayak manusia. Gitu. Walaupun Anda nih contoh wong lanang bojone akeh, bojone telu. Ya, bojone telu. Punya anak, ini kan bapaknya satu, punya anak dari ketiga istrinya ini. Ini anaknya dari masing-masing istri, nanti ini tidak bisa dikatakan kawin sedara. Kawin sedara kalau ibu dan bapaknya satu til, anaknya terus rabi, terus dikawinkan, ini yang namanya kawin sedara. Itulah yang dinamakan kawin sedara. Mau jenisnya apapun, mau jenisnya beda, kalau di koloni cuma 1:1 wes telek. Anaknya apabila Anda kembangkan lagi, anaknya ya positif nanti kawin sedara. Nah, kalau kalau lebih dari satu betinanya dalam satu kandang koloni dan satu jenis, itu namanya inbreeding untuk memurnikan atau menjaga kemurnian jenis ayam yang kita ternak. Makanya kenapa kemarin saya beli RIR ini sebenarnya 2 betina dan 1 jantan. Tapi jantannya meninggal mendadak ya, nggak tahu, belum rezeki. Itulah tujuan saya, supaya nanti waktu itu kan saya sempat pengen bermain ayam materi. Saya mau menyediakan telur tetas RIR. Nah, saya sengaja beli 2 betina dan 1 jantan RIR, supaya nanti ketika konsumen saya beli telur dari saya, itu anaknya tidak kawin sedara. Tetapi Anda juga perlu menanyakan ke contoh simpel begini, Anda membeli pulet ke namanya Sukijo. Nah, Pak Sukijo ini di kandangnya cuma ada 1 betina KUB dan 1 jantan KUB. Sudah, apabila Anda beli dari dia, sudah, anaknya itu jelas telek, tidak bisa dikembang, tidak rekomen untuk dikembangkan, karena nanti kalau Anda kembangkan terjadi yang namanya kawin sedara. Terus apabila terjadi keraguan, Mas, aduh, saya kemarin ini Mas, beli KUB di tempatnya Pak Eko taruhlah ya. Saya nggak tahu tuh dia betinanya berapa di kandangnya, dia punya berapa. Apabila Anda ragu, tapi saya pengen tetap memurnikan Mas, saya ternak KUB. Gampang jawabannya. Jantan yang ada di Anda dijual atau ditukar dengan jantan KUB lain. Supaya walaupun satu jenis tapi beda hasil kandang, atau beda breedingan tempat, atau beda darah. Gampang loh. Kalau ragu nih, KUB saya kemarin hasil 1:1 bukan ya? Ya wis, jantannya atau betinanya tuker dengan hasil racikan kandang lain, beres. Nah, itu caranya untuk menghindari Anda untuk kawin sedara.
Makanya kalau bisa, kalau beli materi atau beli telur tetas, usahakan itu jangan dikit-dikit amat. Terus kalau untuk beli materi jangan cuma sepasang, minimal 1:2. Itu yang jos. Kecuali hanya untuk kecuali ngene sisan. Sekalian begini caranya. Kalau mau rekan-rekan jos, dicampur aduk atau maksudnya di crossbreed. Sekalian kalau mau mainan ayam materi, Anda beli RIR sepasang nggak apa-apa. Sepasang ya. Anda beli Baretrok sepasang. Nah, hasilnya nanti Anda kan akan mendapatkan tetasan RIR ini jantan dan betina, tetasan ini Baretrok ini jantan dan betina. Gampang. Tetasan yang berwujud betina di RIR kawin silang dengan jantan tetasan Baretrok. Tetasan jantan dari RIR kawin silang dengan betina Baretrok. Itu udah nanti jadinya ayam jadi. Ayam hasil silangan RIR cross Baretrok. Itu tidak kawin sedarah karena udah campur aduk. Nah, ngono. Kalau bisa dalam perkawinan nanti sekalian ditambah, kan nggak mungkin nih dalam periode tetas nggak mungkin cuma dapat satu atau dapat ini, sekalian. Jadi nanti betina Baretrok 5 banding 1 jantan RIR. Betina RIR 5 banding 1 jantan Baretrok. Ih, jangkrik kucing ini. Saya nggak video. Nah, itu untuk menghindari kawin sedarah. Jadi itu kawan-kawan, inbreed untuk menjaga kemurnian. Kawin sedarah itu terjadi ketika itu tadi. Ketika di kandangmu cuma ada 1 jantan dan 1 betina, mbok tetesno telure, terus mbok kawinkan juga seleting telur tetasan itu telek, yang namanya kawin sedarah. Walaupun beda jenis. Ya, walaupun beda jenis itu namanya kawin sedarah. Lah, inbreed hanya terjadi dalam 1 strain ayam. KUB karo KUB 1:2, 1:3, 1:5 dan seterusnya. Inbreed itu untuk menjaga kemurnian. Kawin sedarah kekurangannya adalah karena mek sedarah, daya tahannya kurang recommended, produksi telurnya juga kurang recommended. Pokoknya banyak kelemahannya kalau Anda kawin sedarah dalam breeding di peternakan Anda. Itu rekan-rekan sedikit yang saya pakai bahasa saya sendiri, dan semoga ini mudah dinikmati. Yang jelas, lek ayammu itu dalam 1 koloni itu bukan 1:1, insya Allah anaknya masih rekomendasi untuk dikembangbiakan. Kalau bicara bisa semuanya, tapi kan kita akan bicara record yang terjadi. Dan sekalian saya bahas kenapa juga Mas telur tetasan pertama pasti cacat ya kuwi, belum siapnya, belum matangnya sistem reproduksi baik dari betina ataupun jantan. Makanya ada interval usia untuk jantan itu minimal 10 bulan ke atas kalau saya makainya ya. Kalau untuk telur kalau betinanya berapa, kalau bisa sudah BB-nya, kalau untuk saya pakai 38, tapi kalau bisa juga minimal itu udah periode telur kedua kalau di ayam kampung asli. Nah, kalau ayam kampung persilangan gimana melihatnya? Ya kalau bisa di telur ke-20 Anda mulai menetaskan, atau telur yang sudah masuk berat badan di berat telurnya di 38 gram itu sudah bisa Anda tetaskan supaya hasil DOC-nya kita bagus. Karena apa? Ketika kita memaksakan, itu sudah pernah terjadi, wis tak alami. Maksudnya aku bisa bicara tuh udah pernah mengalami. Pernah nih tak paksa. Telur betina tembean tak tetaskan, itu hasilnya cacat, kakinya melingkang lah inilah, dan itu kerdil 1. Kalau ya telur-telur yang perdana atau jantannya terlalu muda itu ya, itu nanti terjadi kerdil, cacat, gampang mati, pokoknya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi yang paling enak telur perdana itu untuk jamu, itu paling jos, paling istimewa. Cucu mengot. Ya, cucu mengot iku enek apa sing cucu mengot sing ndi mau sing belajar bertelur. Keluar ya. Nah, itu hasil dari cucuknya itu enggak simetris lurus gini, jadi gini. Karena tak paksa. Nah, anaknya yang itu kupaksa. Nah, itu kawan-kawan penjelasan saya tentang inbreeding itu apa, kawin sedarah itu apa, kawin silang itu apa. Itu ala peternak muda ya. Semoga ini bisa diterima. Tapi kalau mungkin rekan-rekan punya pandangan lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Karena pada dasarnya
seperti akun ini saya buat, nggak menggurui tapi berbagi pengalaman, dan kita juga sama-sama belajar. Mana orang yang berkompeten kita belajar, karena di atas langit masih ada langit. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa, istimewir.